sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Polda Metro Jaya mengungkap motif Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga Ibunda Nirina Zubir yang menggelapkan aset tanah milik almarhumah Ibunda sang artis. Polisi mengatakan motif tersangka melakukan tindakan tersebut tak lain untuk mencari keuntungan. Direktur Kriminal Umum atau Dikrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa para tersangka menjual dan mengagunkan sertifikat tanah ke bank. Diketahui pula peran dari tiga tersangka yakni sang ART, suaminya serta satu notaris atau PPAT. Ade Hidayat menuturkan ART Riri Kasmita mendapat perintah untuk mengurus surat tanah. Setelah Ibunda Nirina Zubir tiada, ia dan sang suami berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kedua tersangka lantas menghubungi tersangka lainnya yang merupakan pejabat pembuat akta tanah. Menurut penjelasan Ade Hidayat, kasus ini menyeret beberapa orang dan juga profesi. Seorang tersangka berprofesi sebagai notaris. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku melakukan pemalsuan beberapa surat penting. Ade Hidayat menambahkan Nirina Zubir sempat mengecek ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Lantas ditemukan 6 sertifikat milik sang ibunda yang statusnya telah berubah atas nama orang lain. Dalam kesempatan tersebut turut diketahui ada 6 sertifikat yang dibalik nama oleh Riri. 5 sertifikat tanah milik almarhumah Ibunda Nirina Zubir yang diubah atas nama ART. Sedangkan 1 sertifikat lainnya diubah kepemilikannya atas nama suami dari Riri Edrianto. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Yusri Yunus menyebut pelaku memalsukan tanda tangan. Setelah kepemilikan atas 6 sertifikat tanah diubah, pelaku menjual dan mengagunkannya ke bank. Yusri mengatakan seluruh sertifikat tanah dijual dan diagunkan senilai miliaran rupiah. Pada kasus ini Nirina Zubir mempolisikan ART dengan berbagai dugaan tindak pidana. ART mendiang Ibunda Nirina dan seluruh pelaku disangkakan dengan sejumlah pasal. Meski begitu, Yusri menegaskan kasus yang dilaporkan Nirina masih akan terus berlanjut. Bahkan ia menerangkan ada kemungkinan menambah tersangka dari 5 yang sudah ditetapkan. 5 tersangka tersebut adalah Riri, Edrianto, dan 3 pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Namun baru 1 PPAT yang sudah ditahan, sedangkan 2 lainnya masih diperiksa oleh penyidik. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil, akan mencopot oknum petugas yang terlibat kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir. Menurutnya, saat ini masih ada oknum yang menduduki posisi kepala kantor wilayah. Sofyan juga memastikan seluruh aset milik Ibunda Nirina yang dirampas oleh ART pribadinya akan kembali ke pihak keluarga. Latar belakangnya, motivasinya adalah mencari keuntungan uang. Udah pasti. Dari mana pastinya? Karena dari hasil itu kemudian diuangkan dengan 2 cara, yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya rekan-rekan bertanya, ada dua klaster. Yang pertama adalah klaster pelakunya, yang kedua adalah klaster notaris. Di sini ada peran dari 3 tersangka yang saat ini sudah ditahan. Yang pertama yang suami istri, dia mendapatkan untuk pengurusan tanah, surat tanah. Kemudian yang memerintahkan kebetulan sudah meninggal dunia. Kemudian timbullah niat itu dan komunikasikan dengan salah satu tersangka kita yang berperan sebagai notaris. Hal ini tidak akan terjadi, tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna. Hampir semua, boleh saya bilang 99,9% perkara tanah tidak dikerjakan oleh 1 orang. Dan melibatkan berbagai macam profesi, salah satunya adalah profesi sebagai notaris. Kenapa? Karena terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dengan cara yang salah. Pintunya itu adalah melalui notaris. Kurang lebih ada 4 hal lah peralihan hak itu bisa terjadi. Yang pertama karena jual beli,
yang kedua mungkin karena hibah, yang ketiga karena waris, yang keempat karena putusan pengadilan. Semuanya prosesnya melalui notaris. Maka peralihan hak ini bisa terjadi, sehingga peralihan hak yang salah dapat bisa dipastikan ada peran. Yana Supriyatna, warga Sumedang, Jawa Barat, berhasil ditemukan seusai dikabarkan hilang misterius pada Kamis 18 November. Pemberitaan hilangnya Yana membuat geger masyarakat Indonesia. Ada yang berspekulasi Yana dicelakai orang jahat, ada pula yang menyebut Yana dijerumuskan ke dasar jurang Cadas Pangeran, Sumedang. Sementara itu dari video yang didapat oleh Tribun Network, Yana tampak berada di kantor polisi dan duduk di sofa. Ia dalam kondisi sehat mengenakan kemeja batik coklat dan celana warna hitam. Yana duduk tegap di sofa sambil kedua tangannya memegangi tas yang diletakkannya di paha. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut tampak ada percakapan antara Yana dengan petugas kepolisian. Seorang polisi dalam bahasa Sunda kemudian meminta Yana untuk memakan makanan yang sudah disediakan. Di meja depan Yana juga terdapat sebotol air mineral yang disediakan untuk pria yang sebelumnya dikabarkan hilang tersebut. Namun Yana menjawab enggan meminum atau memakan makanan di depannya. Dalam bahasa Sunda yang lembut, Yana mengaku sudah makan dan minum sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian, seorang polisi menanya apakah Yana memang sengaja mengirimkan pesan suara, menangis untuk mengelabui istri dan masyarakat lainnya. Polisi tersebut juga menanyakan apakah tangisan tersebut hanya pura-pura atau betulan. Kepala Seksi Humas Polres Sumedang AKP Dedi Juhana mengungkapkan, rute perjalanan Yana mulai hilang hingga ditemukan. Yana dinyatakan hilang pada Selasa 16 November malam di Cadas Pangeran, Sumedang. Ia sebelumnya mengabarkan ke sang istri lewat pesan suara bahwa dicelakai oleh seseorang. Yana yang sebelumnya memarkirkan motornya di sela-sela truk terparkir kemudian naik mobil Alf ke Cirebon. Namun Alf yang ditumpangi Yana hanya sampai ke Majalengka, sementara tujuan Yana adalah ke Cirebon. Pada Rabu 17 November, seusai sholat subuh, Yana kemudian melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Di Cirebon tak banyak yang dilakukan oleh Yana. Selesai urusan pekerjaan di Cirebon, Yana kemudian kembali ke Majalengka. Tepat di persimpangan Jalan Kadipaten Jati 7, Yana ditemukan oleh pihak kepolisian. Dalam pengakuannya ke polisi, Yana mengaku berpura-pura dianiaya orang hingga terpaksa menghindar dari keluarga dan pekerjaannya. Namun untuk menjelaskan pasal apa yang menjerat Yana, Dedi mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Sugana pura-pura cerik gitu. Pas dia kan api angkat ke sabunnya saat kan ayah damelan, jadi tabu dua setengah satu lah di Sumedang di kita ada sertifikat juga hujan. Aduh kayak juga di jalan dia abis nangis dah. Abis tas ayah iya aduh iya gede kumah, piraku abis kedah non ninggal saudara putra gitu selalu jadi satu kerajaan saya aduh gede kumah gitu. Kawitan begitu abis itu beda itu beda ngajukan mana yang saya abis itu ke jurang gitu. Ya kayak mutan putra gitu. Benar yang ngeprank tuh se Indonesia kata kanan katipu. Kehadiran Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko ditolak dalam aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 18 November. Video yang memperlihatkan Muldoko dan sejumlah pejabat diusir masa aksi Kamisan di Semarang kini juga beredar luas di media sosial. Video itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter @cornelgea pada Kamis 18 November pagi. Dalam unggahan itu, pemilik akun yang merupakan anggota Serikat Tani Kota Semarang menceritakan kronologi kejadian. Peristiwa itu terjadi saat tengah berlangsungnya aksi Kamisan digelar di Taman Signature Semarang. Dikutip tribunvideo.com dari keterangan unggahan akun @cornelgea, kemudian sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, KSP Muldoko mendatangi masa aksi. Ia didampingi sejumlah pejabat diantaranya Ketua Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Para pejabat itu kemudian meminta mikrofon untuk berbicara, namun saat Muldoko mulai berbicara, para peserta aksi tak menggubrisnya. Masa aksi bahkan melontarkan kata skakmat, menyebut para pejabat itu tidak memiliki hak bicara karena aksi itu merupakan panggung rakyat.
Tindakan Muldoko yang meminta mic dan berbicara saat aksi Kamisan ini dianggap mencuri panggung rakyat. Para peserta aksi meminta Muldoko dan pejabat lainnya untuk meninggalkan lokasi dan mengerjakan tugas mereka. Sementara itu, Korlap Aksi Kamisan Aziz Rahmat memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa kasus pengusiran tersebut disebabkan karena kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas. Aktivis meminta pemerintah merealisasikan menghentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan. Ini panggung rakyat. Ini betul, ini panggung rakyat. Panggung rakyat. Ini panggung rakyat. Oh, pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Oligarki. Pergi. Di dalam hotel. Ya, teman-teman sekalian. Kami bukan teman Bapak. Ya, kita hari ini. Pelanggar HAM nggak boleh ngomong soal HAM. Apa sih pelanggar HAM ngomong? Festival HAM. Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini. Masih tidak percaya. Kami tidak percaya. Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Lagi kepada KSP. Komnas HAM memberikan ruang kepada pelanggar HAM. Komnas HAM memberikan ruang kepada pelanggar HAM buat ngomong HAM. Ngomong kosong. Pelanggaran masa lalu. Pelanggaran masa lalu. Jangan kasih ruang pelanggar HAM buat ngomong. Jangan kasih ruang pelanggar HAM buat ngomong soal HAM. Pelanggaran masa lalu. Tidak ada gunanya. Sudah pulang saja. Bungkus amplop kalian dan Bubarkan pergi Komnas dari HAM. negara. Bubarkan Komnas HAM. Komnas HAM kasih ruang. Semua oligarki. Ada rakyat. Tidak beruang. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Bubarkan KSP. Masih tidak percaya. Ngomong tentang HAM. Percuma. Oke, kawan-kawan. Kawan-kawan, bisakah rilis kita bisa dibacakan? Sementara itu, Kepala Staf Presiden Muldoko buka suara soal dirinya yang diusir saat menghampiri peserta demo di Festival HAM Semarang pada Kamis 19 November. Muldoko secara tegas membantah bahwa dirinya telah diusir. Ia hanya tidak diberi kesempatan untuk berbicara di depan masa aksi. Dalam video yang diterima tribunvideo.com, Muldoko mengungkapkan bahwa saat kejadian, ia baru saja mendapatkan laporan bahwa sedang ada demo dari sejumlah orang terkait persoalan HAM di Indonesia. Akhirnya, Muldoko memutuskan untuk mendatangi masa aksi bersama Komnas HAM. Muldoko mengungkapkan ia bermaksud untuk mendengarkan apa yang disuarakan massa pada pemerintah. Namun pada saat itu, Muldoko mengaku tidak diberikan kesempatan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Pada saat selesai saya memberikan keynote speaker, saya mendapatkan laporan dari Pak Wali Kota bahwa di luar ada demo. Teman-teman yang menyuarakan tentang persoalan HAM di Indonesia. Dan saya putuskan, oke, saya akan datang. Dan kebetulan Pak BK dari Komnas HAM juga hadir. Saya, Pak Wali Kota dan Pak BK hadir bersama-sama di sana. Intinya bahwa saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan HAM masa lalu. Dan saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya. Terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan. Bagi saya itu sesuatu yang biasa, ya. Saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan. Untuk itu saya beserta rombongan meninggalkan tempat. Begini, yang ingin saya sampaikan sebuah pesan kuat bahwa bahwa di dalam Festival HAM itu sesungguhnya adalah kita ingin mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif baru oleh pemerintah daerah untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekosop dan hak sipil, ekonomi, sosial budaya, dan hak sipil. Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM
masa depan yang semakin baik beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Itu sesungguhnya yang sedang dipikirkan dalam Festival HAM itu. Untuk itu, saya ingin juga menegaskan ya, bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tetapi tetap memiliki kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pertanyaannya, kenapa saya datang? Kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan. Demikian kira-kira. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang berunjuk rasa meminta kenaikan upah minimum Provinsi DKI pada 2022 di Balai Kota pada Kamis 18 November. Saat menemui massa demo, Anies bahkan sempat duduk bersama mendengarkan aspirasi mereka. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan jawabannya di depan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP LEM SPSI. Anies menjelaskan bahwa kenaikan UMP regulasinya tetap diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Seperti diketahui, kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyatakan pihak Pemprov DKI membantu pengeluaran para buruh. Ada dua hal yang disoroti, yakni kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup dengan menghadirkan sejumlah program. Setelah menyampaikan pernyataannya, Anies juga sempat mengajak para demonstran untuk menyanyi lagu Bagimu Negeri. Sempat terdengar dari massa teriakan Anies Presiden. Sementara itu, sebanyak 2 juta pekerja atau buruh akan melakukan mogok kerja nasional selama 3 hari pada 6 hingga 8 Desember 2021. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kaum buruh atas keputusan pemerintah yang hanya menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09%. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menegaskan, inti dari aksi mogok nasional adalah berhenti melakukan produksi selama 3 hari. Jutaan buruh akan mulai mogok nasional mulai pukul 8 hingga 18 waktu setempat. Saat memaparkan, aksi mogok nasional ini melibatkan 60 federasi serikat buruh dan 5 konfederasi serikat buruh. Federasi serikat itu tersebar di 30 provinsi dan 150 kabupaten kota. Ia menjelaskan landasan mogok nasional menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada dong, Dewa. Yang kedua, saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang akan ada di dalam PP dan lain-lain itu ketentuan yang harus dilaksanakan. Karena itu kita merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan arah mengurangi biaya hidup mereka. Ada 2 saya teman-teman buruh ingin kesejahteraan lebih tinggi, ingin bisa mengikuti perubahan biaya hidup dengan cara meningkatkan pendapatan. Karena itu menaikkan UMP itu satu hal, tapi biaya hidup itu diturunkan. Nah, untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati. Tapi untuk yang menurunkan biaya hidup, nah kita bisa membantu di situ. Jadi DKI dengan Pak Jin ini buruh kerja Jakarta kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah, kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung, lalu kartu Jakarta Pintar untuk anak-anaknya, diharapkan bisa mengurangi biaya. izin ke kamera Pak Anies. Sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat ketentuan PP yang ada, tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena biaya hidupnya bisa lebih rendah dengan bantuan dari Pemprov DKI. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Satu contoh program untuk mengurangi biaya hidup, misalnya biaya transportasi di Jakarta itu untuk satu keluarga itu bisa sampai lebih dari 20%, ada yang sampai 30% dari ongkos.
Nah, dengan diberikan biaya transportasi gratis, maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan. Itu contoh. Yang kedua, pangan murah. Kalau beli di pasar biasa, harganya mahal. Tapi kalau beli mengikuti program kita, apalagi dengan asosiasi buruh, kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana pasar jaya mengirimkan kebutuhan pangan kepada lewat koperasi-koperasi itu, lalu para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasar. Jadi kalau tadi saya sampaikan, UMP itu ngatur pendapatan. Nama Pangdam 9 Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak belakangan tengah menjadi pembicaraan. Pasalnya, Maruli disebut-sebut akan menjadi Pangkostrat yang menggantikan Letjen Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai Kasat. Menanggapi isu ini, Maruli menanggapinya dengan santai. Maruli mengaku siap melaksanakan perintah apapun dari atasan. Sebelumnya, kabar terkait hal ini juga telah ditanggapi oleh Kasat Letjen Dudung Abdurrahman. Dudung mengatakan belum mendengar kabar soal penggantinya. Dudung mengatakan ia akan melaporkan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenai nama penggantinya. Nantinya laporan tersebut akan diteruskan Andika kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga tak mau berspekulasi soal nama yang santer akan menggantikan dirinya sebagai Pangkostrat, yakni Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak. Sebagai informasi, Maruli menjabat Pangdam 9 Udayana sejak 23 November 2020. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Maruli adalah lulusan Akademi Militer 1992 yang berpengalaman di Infanteri Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Pada November 2020, ia ditunjuk menjadi Panglima Kodam atau Pangdam Udayana, menggantikan Majen Kurnia Dewantara yang memasuki masa pensiun. Sebelum menjabat sebagai Pangdam Udayana, Maruli merupakan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau DAS dan Pas Pampres. Mantan atlet judo itu pernah dianugerahi gelar dan rem terbaik dalam bidang Propam Upaya Khusus atau UPSUS Ketahanan Pangan Tingkat Nasional tahun 2016. Kasus penganiayaan anggota Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP terhadap pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Suami istri yang merupakan pemilik kafe tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Undang-Undang ITE karena dianggap telah menyebarkan berita bohong soal kehamilan sang istri. Pasangan suami istri tersebut adalah NH, 26 tahun, dan RI, 31 tahun, yang merupakan pemilik kafe di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka sempat menjadi sorotan pada Juli 2021 lantaran menjadi korban penganiayaan anggota Satpol PP. Video dugaan penganiayaan itu menjadi viral di media sosial. Aksi anggota Satpol PP tersebut menjadi perbincangan, apalagi kala itu korban mengaku sedang hamil. Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bobi Rahman mengatakan, alasan pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Bobi mengatakan penetapan tersangka itu terkait pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh keduanya. Sebelumnya mereka dilaporkan oleh sebuah organisasi masyarakat atau Ormas. Laporan Ormas tersebut dilayangkan pada 22 Juli sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ormas tersebut menganggap bahwa pasangan itu telah berbohong tentang kehamilan sang istri. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, NH dan RI belum ditahan oleh penyidik. Mereka juga akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Kasus penemuan mayat wanita di dalam gubuk di kawasan hutan desa Sidorejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur berhasil diungkap oleh polisi. Pelaku pembunuhan itu adalah pria berinisial M yang tak lain adalah suami korban. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Donika Baralangi membenarkan bahwa pelaku pembunuhan adalah suami korban. Doni mengatakan pelaku ditangkap pada Rabu 17 November sekitar pukul 11 di Jalan Lintas Blitar Tulung Agung, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Diduga pelaku M hendak melarikan diri ke daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui motif di balik pembunuhan tersebut. Namun diduga sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku terlibat pertengkaran. Pelaku kini telah dibawa ke Mapolres Malang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih menunggu hasil autopsi forensik dari Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar, Kota Malang, terkait penyebab kematian korban. Sebelumnya, polisi mendapat laporan terkait penemuan korban yang berinisial T berusia 45 tahun pada Selasa 16 November. Laporan itu datang dari perangkat desa setempat. Korban ditemukan meninggal di dalam kamar gubuk yang ada di dalam kawasan hutan RPH Bantur, BKPH Sumber Manjing. Saat diperiksa, kondisi tubuh korban penuh luka di sekujur tubuh. Kuat dugaan mayat wanita itu menjadi korban pembunuhan. Saat olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi meminta keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti. Barang bukti yang dibawa antara lain pakaian korban yang terdapat bercak darah, tabung LPG ukuran 3 kg, sebilah celurit, senapan angin laras panjang, dan tas kulit warna hitam. Sejumlah warga menggeruduk kediaman terduga pelaku merkosa wanita penyandang disabilitas di Jalan Batu Kinyang Condet, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini terekam kamera hingga videonya viral di media sosial. Terkait beredarnya video itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan, angkat bicara. Erwin menyebut terkait dugaan pemerkosaan ini, polisi sudah mengamankan satu orang terduga pelaku. Namun, Erwin meluruskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sejauh ini dugaan awal yang terjadi adalah kasus perzinahan, bukan pemerkosaan. Bahkan lebih lanjut, Erwin mengatakan korban telah mengakui hal tersebut kepada suaminya. Karena hal ini, warga menggeruduk rumah terduga pelaku perzinahan. Erwin mengatakan istri yang bersangkutan telah membuat pernyataan hitam di atas putih di depan suaminya. Dugaan perzinahan ini diketahui polisi seusai sang suami korban membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 18 November. Menurut Erwin, pelaku mengakui hal itu dan menyebut persetubuhan yang ia lakukan dengan korban atas dasar suka sama suka. Sebelumnya, sebuah video di media sosial berisikan informasi bahwa telah terjadi pemerkosaan dengan pelaku satu orang pria di Condet. Dalam informasi dan narasi video itu beredar pula bahwa korban merupakan penyandang disabilitas. Beredar di media sosial sebuah video memperlihatkan sejumlah orang membongkar paksa sebuah rumah di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi itu terjadi pada Selasa 16 November. Pembongkaran paksa diduga dilakukan oleh pemilik lahan tersebut antara beda pilihan dalam Pilkades. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Bangkala, Ibtu Asrullah. Ia menambahkan diduga masih ada beberapa unit rumah yang akan dibongkar paksa. Sehingga pada Kamis 18 November, kepolisian masih berjaga untuk menghindari bentrokan antar warga. Peristiwa ini bermula soal dugaan perbedaan pilihan dalam Pilkades di Jeneponto.
Pemilik lahan merupakan pendukung salah satu calon kepala desa dalam Pilkades di Jeneponto. Namun calon yang dipilih pemilik rumah diduga berlainan dengan pemilik lahan. Sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemilik rumah untuk mendukung salah satu calon kepala desa. Namun kesepakatan itu dilanggar hingga terjadilah insiden tersebut. Diketahui Pilkades serentak dilakukan pada Senin 15 November. Terdapat kurang lebih 41 desa yang melakukan pemilihan. Viral di media sosial, aksi seorang mahasiswa yang memprotes anggota DPR RI Deddy Mulyadi melakukan aksi bersih-bersih pasar. Maksud kami bersih-bersih sampah di pasar. Mahasiswa tersebut mempertanyakan kapasitas Deddy Mulyadi sebagai anggota parlemen yang turut memungut sampah di Pasar Rebo Purwakarta. Mahasiswa itu diketahui bernama Yuda Dawami yang mengaku berkuliah di STAI Mutakin Purwakarta jurusan Hukum Keluarga. Kejadian bermula saat Deddy Mulyadi membersihkan sampah bersama Ikatan Warga Pasar atau IWAPA Pasar Rebo Purwakarta pada Rabu 17 November. Saat sedang memungut sampah, tiba-tiba Deddy Mulyadi dihampiri oleh mahasiswa bernama Yuda. Yuda datang dengan nada protes dan menanyakan dasar hukum anggota parlemen tersebut mengikuti aksi bersih-bersih pasar. Deddy pun menjawab bahwa dirinya sebagai warga Purwakarta sudah sepatutnya menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak perlu adanya dasar hukum. Yuda lantas mengatakan bahwa kebersihan pasar sudah menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang. Deddy kembali menegaskan jika dirinya memposisikan diri sebagai warga, bukan sebagai anggota DPR. Mahasiswa itu pun terus memprotes jawaban Deddy. Ia merasa apa yang diungkapkan merupakan protes warga yang diwakili olehnya. Mendengar hal itu, Deddy pun menanyakan masyarakat mana yang diwakili oleh Yuda. Namun Yuda tak menjawab dan terus menanyakan kewenangan juga kompetensi Deddy membersihkan pasar dari sampah. Perdebatan tersebut akhirnya mengundang kerumunan warga di pasar. Akhirnya Deddy mengajak Yuda untuk melanjutkan diskusi di sebuah ruangan. Saat berbincang, terungkap bahwa Yuda berasal dari kawasan Pleret, Purwakarta. Deddy pun langsung menanyakan keberadaan Yuda saat ia memunguti sampah di wilayah Pleret. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Deddy Mulyadi melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalanan dan pasar Pleret. Deddy menilai bahwa Yuda yang mengaku sebagai mahasiswa cinta lingkungan tidak peka karena membiarkan lingkungannya penuh sampah. Yuda pun malah membantah bahwa ada yang lebih berwenang untuk membersihkan sampah. Lantaran jawaban Yuda terus berputar-putar, Deddy pun menasihati Yuda bahwa pemikiran seperti itu tidak akan membuat Indonesia menjadi maju. Deddy pun mengakhiri diskusi itu lalu mengajak Yuda untuk ikut terjun langsung membersihkan pasar. Namun Yuda malah pergi dengan alasan ada diskusi lain dengan rekan-rekannya. Saat kejadian, Deddy mengingatkan kepada masyarakat bahwa siapapun berhak melakukan protes dan kritik. Namun hal tersebut harus disertai contoh dan aksi nyata. Cintai kebersihan, kenapa Anda biarkan? Ini tanggung jawab masyarakat semua. Ya kenapa dibiarkan? Di sini ada dinas lingkungan. Oh ya, Anda ngomong sama dinas. Ada mereka beberapa dinas lingkungan hidup bukan? Mereka dinas, ada. Saya tanya dulu. Mana ketua IWAPA? Sini. Ketua IWAPA mana? Sini. Ini dikelola oleh IWAPA. Betul. Ikatan Warga Pasar. Terus tidak bersih. Terus mau saya biarkan? Ya enggak, harusnya kan ada beberapa yang memang yang punya kewenangan. Oh, punya kewenangan. Bu Ati, sini Bu Ati, sini. Kan begitu. Sini Bu Atinya. Bu Ati sini. Mana Bu Ati? Yang punya kewenangan. Nah, ini yang punya kewenangannya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.